keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menolak atau membatalkan dakwaan terhadap Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo itu seperti membuka kotak Pandora. Karena sekarang jadi pertanyaan-tanya, jadi sebenarnya siapa sesungguhnya Jokowi ini dan siapa sesungguhnya pemilih asli dari ijazah Jokowi. Jadi bukan ijazah asli, tapi pemilih asli dari ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan oleh Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, mulai dari kepala daerah di Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan juga Pilpres selama 2 periode, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Nah, saya mengajak Anda untuk menyimak kembali sebuah perbincangan ini dengan pengurus PDIP dulu ya, ini Denny Iskandar yang waktu tahun 2012 ketika Jokowi itu mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dia adalah sekretaris Bapilu dan dialah yang mengurusi atau dia bahkan yang menerima dokumen ini dari Joko Widodo, kemudian melakukan verifikasi bahkan sampai kemudian yang menyetorkan ke KPUD di Jakarta ya untuk mendaftarkan diri Jokowi, dan kita tahu kemudian Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok. Nah, yang sangat menarik ini kasus ini kan dia kemudian mulai buka suara ketika politisi PDIP Victor Suryadi menuduhnya dia bahwa dia orang yang tahu di balik soal ijazah palsu Jokowi yang berkaitan dengan ribut-ribut, katanya ijazah palsu itu dicetak di Pramuka di pasar Pramuka maksud saya. Nah, ternyata ketika menerima dokumen-dokumen dari Joko Widodo itu pada waktu itu dia sebagai sekretaris Bapilu, jadi dia sendiri sudah mencurigai ini kok tidak sinkron antara wajah orang di depan dia yang menyetorkan tadi itu persyaratan tadi itu dengan wajah yang ada di ijazah itu. Apa sungguh yang terjadi? Ini menarik untuk kita simak lagi perbincangan saya dengan Denny Iskandar. Pada waktu itu Denny Iskandar belum berani bicara secara terbuka, tapi dia hanya bersedia saya wawancarai, tapi dia tidak bersedia on air gitu ya. Nah, sekarang setelah peristiwa kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, saya bertemu kembali dengan Denny Iskandar dan dia sendiri sekarang dia bisa tersenyum-senyum dengan mengingatkan saya bagaimana perbincangan kita 1 tahun yang lalu ya. Ini saya rekam tanggal 1 Juli 2025. Selamat mengikuti. Lebih dari pekan terakhir ini ada 2 nama yang paling banyak dicari ini baik oleh media maupun netizen. Yakni yang pertama adalah Widodo, ini yang disebut oleh politisi PDIP Victor Suryadi sebagai tim Solo, dan satu orang lagi itu adalah kader PDIP Denny Iskandar yang disebutnya sebagai tim Jakarta. Nah, bersama satu orang lagi namanya yakni Indra Ramadipa, ini kan disebut-sebut oleh Victor Suryadi, mereka ini yang mengetahui atau terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi, ini ijazah dari UGM yang dibuat di pasar Pramuka. Nah, karena disebut-sebut di soal pasar Pramuka itu kemudian menyeret satu nama lagi yakni mantan Wakil Menteri Desa Profesor Paiman Raharjo. Paiman ini dicurigai dia yang memiliki percetakan di pasar Pramuka tempat Jokowi mencetak atau timnya Jokowi mencetak ijazah palsu Jokowi yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan diri pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan kemudian berlanjut pada pemilihan presiden pada tahun 2014. Ini paling gubuk-gubuk nih karena nama Widodo dan Denny Iskandar ini disebut oleh Victor Suryadi ini sedang dia menghilang, katanya dia sedang mencari kemana ini Widodo dan Denny Iskandar ini untuk dia tanyakan bagaimana ceritanya soal itu. Sementara Profesor Paiman Raharjo juga kelabakan nih karena disebut-sebut dia ya pemilik dari percetakan itu, dan kemudian meskipun dia sudah membuat klarifikasi tapi orang tidak percaya ya, orang tetap tidak percaya, apalagi ada seorang ex agen BIN yakni Kolonel TNI Purnawirawan Sri Rajasa Chandra itu kemudian dia punya sejumlah saksi yang menyatakan nggak benar kalau ex Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo itu dia membuka usaha di pasar pojok Pramuka itu sampai tahun 2002 saja, karena dia punya data, punya saksi bahwa setidaknya sampai tahun 2010 itu Paiman masih berkeliaran di pasar pojok Pramuka, bahkan usahanya itu sampai 2017. Nah, dia kemudian dicurigai kenapa kok dia menyebut bahwa hanya sampai tahun 2002, berarti kan dia ingin memotong mata rantai sampai tahun 2012 ketika Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta dengan bekal mencetak ijazah palsu di percetakannya lah, kemudian dia melenggang menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu informasi, spekulasi yang muncul di berbagai media, apalagi di media sosial, ramai banget. Nah, benarkah seperti itu? Saya kemarin itu berkomunikasi dengan Denny Iskandar ini, tapi hanya via telepon, cukup lama, lebih dari 1,5 jam saya berbincang tentang ini, dan kemudian pagi tadi juga dilanjutkan lagi perbincangan itu. Saya mencoba mengurus secara kronologis dan kemudian mencocok-cocokkan datanya. Benarkah yang dia sampaikan ini? Nah, kalau dari penjelasan Denny Iskandar ini, cerita Victor Suryadi itu dia menyatakan bahwa itu sekitar 80-90% itu betul, gitu. Tapi ada detail-detail yang dia bilang ini yang kurang tepat begitu. Nah, itu semakin menarik ya. Dan lebih menarik lagi itu karena ternyata Denny Iskandar ini sendiri mengakui juga dia memang sempat melihat ijazah Jokowi, bukan hanya melihat ya, dia memproses ijazah Jokowi itu, dan
pada waktu itu pun dia ngerasa sudah agak melihat keanehan. Dia belum curiga ya pada waktu itu. Dia melihat kejanggalan karena foto ijazah Jokowi itu dengan Jokowi yang ada di hadapannya itu berbeda gitu. Nah, ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video yang cukup menarik terkait dengan polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir. Kali ini kita melihat bahwa ini pengadilan Jakarta Tinggi menolak terkait dengan dakwaan Roy Suryo. Tentu di cuplikan video tadi kita sudah melihat teman-teman ya seperti apa yang disampaikan oleh pengadilan, bahwa pemilik ijazah asli yang sebenarnya akhirnya terbukti teman-teman ya, akhirnya terungkap di publik sebenarnya Jokowi ini siapa ya, sehingga ijazah tersebut teman-teman disebut milik orang lain. Bahkan tudingan Roy Suryo menyebut bahwa itu bukan foto Jokowi, bahkan dia menyebut 99,9% palsu dalam pernyataannya tersebut. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali pertanyaan dari netizen. Apakah ijazah itu milik Jokowi atau sebaliknya? Begitu juga dengan kuasa hukum dari Roy Suryo, bahkan tim Roy Suryo sendiri mempertanyakan ya tudingan terkait dengan hal itu ya. Dan menarik, beberapa waktu belakangan ini kita melihat dari tim Roy Suryo ya sudah menunjukkan dan sudah memperlihatkan bukti-bukti yang mereka dapatkan, baik dari salinan atau dari bukti lain ya terkait dengan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Ya, ternyata teman-teman, dalam kesempatan ini kita melihat bahwa foto yang ada di ijazah itu ya disebut-sebut milik orang lain. Nah, jadi teman-teman, coba kita melihat di bawah ini sebenarnya siapa yang mereka maksud tersebut ya. Betul, itu wajah Jokowi, ijazah dengan orang lain tidak sama. Ayo suarakan ternak Jokowi, mana komennya? Dan diberkati ya kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Mau tahu, terbantahkan lagi, betul foto pada ijazah bukanlah wajah Jokowi. Artinya ijazahnya palsu. Nah, jadi sebenarnya bahwa dari komentar netizen ini saja ya kita sudah melihat bahwa sebenarnya itu ijazah siapa. Ya, ijazah yang dimiliki oleh Jokowi saat ini yang digunakan pada saat pemilu presiden, mulai dari wali kota, bahkan jadi calon gubernur, dan terakhir kalinya itu menjadi calon ya presiden pada saat itu yang digunakan salinan tersebut. Nah, tentu dalam hal ini banyak yang mempertanyakan kenapa bisa lolos di KPU ya terkait dengan ijazah yang konon katanya itu foto orang lain. Apakah di KPU-nya tidak ada verifikasi dan segala macam. Nah, tentu dalam hal itu bahwa memang kita sudah melihat pernyataan dari KPU-nya juga bahwa itu sudah diverifikasi, sudah mungkin bisa saja dicek begitu ya. Dan kita nggak tahu ya sebenarnya apakah ini dicek secara langsung atau memang seperti apa ya. Dan kemudian kalau para penegakan hukum nggak berani nangkap Jokowi, lebih baik mundur daripada musuhin rakyat. Jokowi ini adalah dalangnya ijazah, tangkap adili, ambil uang korupsinya bisa untuk bayar hutang negara, sisanya bagi-bagi ke rakyat ya, anak yatim piatu, dan termasuk relawan masukkan ke lubang buaya. Oke, pecat polisi tahu hukum, melanggar hukum, pembuktian ijazah Jokowi. Majelis Hakim Pemitraan Jasa Penuntut Umum Negara diteliti dan bersama-sama di pengadilan negeri. Negara transparan ini independen, ini bukan untuk umum.
Negara Pramono. Salam kenal semua dari depanlah SKBI Pramono bin Suna tanggal 7 tanggal 8 tahun 178 Undang-Undang 45 hadir di sini. Ya, jadi teman-teman, walaupun kita melihat berbagai pendapat dari netizen, mesti bahwa mereka menyampaikan ijazah Jokowi itu jelas foto orang lain, ya, mereka menyatakan bahwa jelas foto ijazah tersebut milik orang lain. Nah, dalam hal itu bahwa memang bagaimana menurut Anda teman-teman? Apakah memang apa yang dikatakan dalam komentar-komentar netizen ini bahwa benar itu foto orang lain atau seperti apa? Nah, hal dari dugaan tersebut mestinya ini harus diungkapkan oleh penegakan hukum supaya ini tidak menjadi kegaduhan yang cukup serius terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya kita melihat bahwa ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini cukup misterius. Ya, kenapa? Karena memang dalam gelar perkara khusus yang dilakukan di penyidik Polda Metro Jaya, di situ kita melihat bahwa memang ijazah ini cukup misterius karena memang waktu itu masih dibatasi, ya, bahkan tidak boleh dipegang, bahkan tidak boleh diraba, ya, pada saat itu. Dan kemudian ini sepertinya ada sesuatu hal yang masih belum bisa berani untuk ditujukan pada saat itu, karena katanya tidak boleh dipotret dan bahkan tidak boleh jarak untuk melihat ijazah itu, ya, tidak ada akses di situ, ya, karena memang penegakan hukum katanya masih dalam penyitaan, jadi cukup dijaga. Nah, jadi muncul pertanyaan dari para tersangka Roy Suryo dan timnya menyatakan kalau ijazah itu asli, kenapa masih, ya, diragukan kalau dilihat secara bersama-sama. Ya, jadi teman-teman, inilah yang kita lihat saat ini dalam kasus ijazah Jokowi. Ya, apakah itu asli atau palsu? Muncul banyak sekali pertanyaan publik. Ya, nah, untuk itu teman-teman yang lain, bagaimana pendapat Anda? Sampai ketemu di postingan.